warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada kalian, bahwa ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu yang telah Ibu jelaskan. Jadi yang telah Ibu jelaskan minggu lalu itu geografi regional. Nah, geografi regional merupakan deskripsi yang komprehensif, integratif, aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Nah, itulah tadi yang sudah jelaskan minggu lalu ya tentang geografi regional. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran yang berjudul benua Eropa. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu menjelaskan letak dan luas benua Eropa, dan yang kedua mampu menjelaskan kondisi fisik wilayah benua Eropa. Yang ketiga mampu menjelaskan potensi sumber daya alam benua Eropa. Kita masuk di benua Eropa. Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa. Alasan julukan ini ada dua. Yang pertama, masyarakat dari benua tersebut mayoritas mempunyai mata yang berwarna biru cerah. Dan yang kedua, terdapat kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang masyhur sehingga adanya istilah darah biru atau bangsawan. Kemudian, letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia. Berdasarkan luas permukaannya, yakni sekitar 10.180.000 km persegi atau 2% dari permukaan bumi dan sekitar 6,8% luas daratan bumi. Nah, secara astronomis, letak benua Eropa berada di antara 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas benua Eropa. Sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan Laut Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah atau Mediteran. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, yakni pegunungan Ural. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, negara-negara mana saja sih yang berada di benua Eropa? Pertama, benua Eropa dibagi menjadi 5 bagian kawasan yang besar. Pertama adalah Eropa Utara, yang kedua kemudian Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Negara-negara apa saja yang ada di Eropa? Di antaranya ada Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Kemudian di negara-negara di Eropa Barat, antara lain ada Inggris,
Belanda, Irlandia, Perancis, Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Selanjutnya, negara-negara di Eropa Tengah antara lain Hungaria, Albania, Austria, Yugoslavia, Bulgaria, Swiss, dan Polandia. Kemudian di negara-negara di Eropa Timur, yaitu Ceko, Slovakia, Polandia, Belarusia, Hungaria, Moldova, Kroasia, Bulgaria, Ukraina, Latvia, Lithuania, dan Rusia. Dan kemudian negara-negara di Eropa Selatan, yaitu Spanyol, Portugal, Italia, San Marino, Yugoslavia, Makedonia, Albania, Malta, Bosnia, Serbia, dan Yunani. Lalu bagaimana sih kondisi wilayah di benua Eropa? Nah, kondisi geologi benua Eropa secara geologis, benua Eropa terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, pegunungan tinggi selatan yang didominasi oleh pegunungan Alpen yang membentang dari Spanyol sampai pegunungan Kaukasus. Nah, itu tadi yang pertama secara geologis di benua Eropa. Dan yang kedua, daratan rendah tengah terletak luas dari lembah Gorone di Prancis sampai pegunungan Ural. Itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga, daratan tinggi tengah, di antaranya adalah daratan tinggi Meseto atau Spanyol. Dataran tinggi Masif Tengah atau Prancis, dataran tinggi Ardennes atau Belgia, dan daratan tinggi Vosges atau Prancis, dan yang keempat adalah dataran tinggi barat laut yang membentang dari Prancis bagian barat melalui Kepulauan Inggris, Skandinavia. Titik tertinggi di benua Eropa, Gunung Elbrus. Gunung Elbrus di Rusia yang mempunyai ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut. Di sini saya menunjukkan gambarnya, ya kalian bisa lihat. Kalian bisa perhatikan kembali, di sini ada gambar Gunung Elbrus yang ketinggiannya itu 5.642 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik tengah benua Eropa yaitu adalah Laut Kaspia yang berada di Rusia dengan kedalaman 28 meter di bawah permukaan laut. Di sini saya juga menunjukkan gambar Laut Kaspia, ya kalian bisa perhatikan. Jadi Laut Kaspia kedalamannya itu ada 28 meter di bawah permukaan laut.
Kemudian kondisi iklim benua Eropa. Yang pertama adalah iklim lautan. Terdapat di wilayah Irlandia, Inggris, Belgia, dan Belanda dengan musim dingin yang nyaman, panas, sejuk, dan curah hujan yang cukup. Kemudian yang kedua adalah iklim Arktik dan subarktik. Wilayah Islandia Arktik berada di wilayah Yang kedua itu adalah iklim Arktik dan subarktik. Berada di wilayah Islandia, Rusia Utara, Swedia Utara, dan pantai utara Norwegia dengan musim panas pendek dan musim dingin yang panjang. Dan yang ketiga adalah iklim kontinental atau benua. Wilayah Eropa bagian timur dan tengah dengan pergantian musim dingin dan panas yang sangat ekstrim serta curah hujan yang kurang dan suhu yang lebih sejuk. Kemudian keempat, iklim Mediterania. Wilayah Eropa bagian selatan yakni pada Laut Tengah. Dan kelima, iklim pegunungan. Berada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Dan apa saja potensi sumber daya alam yang ada di benua Eropa? Mungkin kalian bisa dengar yang dijelaskan sekarang. Nah, potensi sumber daya alam benua Eropa dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim mempengaruhi variasi flora dan faunanya. Yang pertama, flora. Flora, vegetasi alami utama menutupi Eropa adalah campuran seperti hutan berdaun lebar, hutan campuran, taiga di Skandinavia dan Rusia, hutan campuran di Kaukasus, dan hutan es gabus di Mediterania Barat. Kulit pohon es gabus berperan penting dalam pembuatan bola kriket, shuttlecock, bola bisbol, komponen mesin, dan lain. Nah, di sini saya menunjukkan pohon es gabus. Kalian bisa lihat dan perhatikan baik-baik ya. Yang saya tampilkan di sini, kalian bisa lihat pohon es gabus itu seperti apa. Kemudian yang kedua, fauna. Beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, rusa, serigala, lemming, sejenis tikus, beruang coklat, rubah, marter, elang, babi hutan, kambing gunung, reptil, amfibi, dan serangga. Nah, di sini saya juga menunjukkan gambar lemming atau sejenis tikus. Kalian juga bisa perhatikan lagi yang saya tampilkan di gambar ini. Kalian perhatikan baik-baik ya, seperti apa itu lemming atau sejenis tikus. Kemudian yang ketiga, perikanan. Di Norwegia, Islandia, dan Rusia, penangkapan ikan paus merupakan industri terbesar. Peran serta perikanan sangat penting dalam perekonomian Islandia dan menduduki peringkat pertama di Eropa. Nah, di sini ada gambar
yang saya tampilkan juga penangkapan paus yang berada di Islandia. Ini dia, kalian bisa perhatikan penangkapan pausnya seperti apa bentuknya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, hasil pertambangan yaitu yang pertama itu batu bara, besi, baja, bauksit, lignit, tembaga, mangan, nikel, krombium, timah, merkuri, perak, platina, seng, dan lithium. Banyak banget ya. Jadi itulah hasil pertambangan. Kemudian yang terakhir industri pengolahan minyak dan gas terbesar di Eropa berada di Inggris. Jadi industri pengolahan minyak dan gas itu terbesar itu berada di Eropa, berada di Inggris. Jadi industri pengolahan minyak dan gas terbesar di Eropa berada di Inggris. Kalian harus mengingatnya. Nah, itulah tadi materi yang telah Ibu jelaskan. Kalian harap dipahami. Mungkin kalau ada salah kata, Ibu sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika sudah mengerti, alhamdulillah. Nah, tadi di sini masuk saja ya. Tadi di sini saya mungkin masih ada yang belum mengerti tentang yang telah Ibu jelaskan tadi materinya. Nah, kalau ada yang belum mengerti, mohon ditanyakan ya. Nah, mungkin tadi di sini ada yang bertanya, apa saja potensi sumber daya alam yang ada di benua Eropa? Nah, ini tadi ya yang telah Ibu jelaskan. Perhatikan kembali potensi sumber daya alam benua Eropa itu dipengaruhi oleh kondisi iklimnya, variasi flora dan fauna. Ya, jadi kalian bisa baca-baca lagi, nanti Ibu akan kirim di grup PPT-nya, kalian bisa pelajari ya. Baik, Ibu akan berikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus minggu depan Ibu akan bertanya kepada siswa-siswi sekalian tentang kalian harus mampu yang Ibu jelaskan tadi pertama, yang Ibu bilang tujuan pembelajaran itu kalian mampu menjelaskan tentang gangguan suhu Eropa, kemudian menjelaskan kondisi fisik wilayah benua Eropa, yang terakhir mampu menjelaskan potensi sumber daya alam benua Eropa. Nah, minggu depan kalian harus tahu semua itu. Jadi Ibu akan tanya satu-satu ya tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian jelaskan. Mungkin sampai di sini saja yang telah Ibu jelaskan materinya, karena waktu juga sudah mau habis. Cukup sekian saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.